Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalkulator THR ya, karena sekarang mendekati Hari Raya Idul Fitri. Ya, kita akan bahas tentang kalkulator cara menghitung tunjangan Hari Raya tersebut. Nah, ini kebetulan filenya adalah file tahun 2021, berarti kalkulator ini berdasarkan Permenaker Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2016. Nomor 6 tahun 2016 ya. Waktu dulu ini masih digunain di tahun 2021, sekarang juga masih, teman-teman. Oke, langsung aja kita jelaskan sedikit, karena kalau saya ketik dari nol, mulai dari tabel dan lain sebagainya, itu lama ya, teman-teman. Maka saya hanya ingin menjelaskan saja. Di sini ada nama pegawainya, oke. Di sini ada NRV. NRV itu nomor, ya, kayak nomor pegawai lah anggapannya ya. Terus lagi di sini ada departemennya ya. Di sini dibagi beberapa departemen, ada HR, supply chain, produksi ya, by IT dan IT ya di sini. Terus lagi tanggal masuknya, tanggal masuk pegawai ini, si Lionel ini masuknya di tahun 2019, letaknya di bulan kedua pada tanggal 1, oke ya. Berarti masa kerjanya 27 bulan ya, di sini bulan. Nah, ini caranya menggunakan deadlift ya. Waktu dulu kita udah belajar juga menggunakan deadlift. Nah, sekarang saya nggak mau ngejelaskan kembali. Teman-teman bisa cari aja di video-video saya sebelumnya untuk pembahasan tentang pencarian bulan ya, tahun, hari gitu ya. Ya. Di sini penghasilan. Penghasilan itu ada dua. Ada penghasilan pokok atau gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap ya. Tunjangan tetap ini adalah tunjangan tetap meskipun belum menjadi pegawai tetap, seperti itu. Ya. Nah, nanti catatan kita baca, totalnya ini besaran THR-nya segini. Besaran THR-nya bagaimana cara ngitungnya ya? Itu pertanyaannya itu ya. Nah, besaran THR-nya kita harus tahu dulu berdasarkan aturan dari Menteri tahun 2021. Perhitungan masa kerja dihitung dari perkiraan Idul Fitri di tahun 2021, yakni jatuh di tanggal Kamis 31 Mei 2021. Silakan ganti tanggal untuk perhitungan masa kerja ya. Nah, ini kan perhitungannya ya, berarti terus kita baca dulu. THR diberikan apabila pada hari raya keagamaan tersebut karyawan masih berstatus aktif di perusahaan. Nah, jikalau pegawainya ini masih aktif, maka berhak mendapatkan THR ya. THR diberikan kepada karyawan kontrak dan tetap yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan pada hari raya keagamaan. Nah, ketika udah dalam 1 bulan pun, maka berhak mendapatkan THR ya. Misal nih, saya baru kerja 1 bulan ya. 1 bulan, baru 1 bulan saya berhak mendapatkan THR gitu ya. Misal nih kerjanya tuh sekarang nih di tahun 2021 ini ya, Lebaran itu di di bulan Mei tanggal 3 lah anggapannya ya. Nah, saya udah masuk di 3 April, sorry ya, di 3 Februari atau 1 Februari, maka kita berhak mendapatkan tunjangan hari raya. Asalkan apa tadi catatannya ada minimal kerja 1 bulan. Minimal 1 bulan itu ya. Jadi kita berhak mendapatkan THR ya. Besarannya nanti dihitung. Oke. Di sini ada penjelasan 4. Oke. Yang tidak berhak itu, bentar ya, kita ganti ini 25, sedangkan ini 3 Mei ya kan? 3 Mei kan? Kita cek dulu.
12 dikali, ini kalau kita anggap dari 1 bulan, maka udah dapat THR 330 besarannya. Nah, di sini ada nomor karyawan, nomor pegawai, jabatan, departemen, tanggal masuk, masa kerjanya, gaji pokok, tunjangan tetap sama ya. Total keseluruhan ditambah total. Untuk mencari total ini tunjangan atau gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Oke. Nah, besaran THR-nya berapa? Nah, di sini. Nah, ini kan keaturan pegawai kembali ya. Ini dia baru 5 bulan. Nah, udah dapat THR 2 jutaan ya, gede banget. Ya, tergantung ini berapa persennya ya. Jika kurang dari, ini ya keterangannya, 1, maka belum dapat THR. Jika lebih dari 12, kita cek dulu 12. Jika ini lebih dari 12, 12 bulan ya, dalam artian 1 tahun. Kita baca dulu. 1 bulan. Nah, 1 bulan pada hari raya keagamaan. THR diberikan kepada karyawan kontrak dan tetap yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan pada hari raya keagamaan. Nah, ini 5 bulan ya. Dapat THR juga ya. Minimal 1 bulan. Oke ya. Ini kita menggunakan deadlift, nyarinya dari sini. Dari ini dikurangi ini. Kamis 13 Mei 2021. Nah, gaji pokok kita berpikir ke besaran THR-nya. Di sini ya jika kurang dari 1 maka belum dapat THR. Jika lebih dari 12 bulan ya, 12 bulan maka ini tuh apa namanya? Maka total gaji ya lebih dari 12, maka total gajinya berapa? Total gajinya nih berapa nih? Kita tarik ke bawah dulu sedikit. Total gajinya adalah dari total gaji ya dibagi 12 ya. Dibagi 12 dikali uang ini. Hasilnya adalah segitu. 3.749.000. Nah, gimana nih kalau misal ada satu orang itu baru 1 bulan, dia mendapatkan 339.000. Ya, iya, karena dia baru 1 bulan. Gitu. 1 bulan aja udah dapat 300.000 tuh, gede banget ya. THR-nya gitu. Oke, kita cara ngitung ini gimana ya? Oke. Saya butuh untuk supaya terlihat ya teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat ini. Rumusnya gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini hasil dari ini. Gaji pokok ya ditulis sendiri, diketik ya. Tunjangan tetap juga kadang beda-beda kan, tunjangan setiap orang kan beda-beda. Ini perkalian hasil dari penghasilan ya. Ada yang ini nggak usah deh. Nah, ini ya, kita masuk ke sini. Di sini jika kurang dari 1 bulan maka belum dapat THR. Jika ini itu ya masa kerjanya lebih dari 12 bulan maka si total gaji ya dengan masa jabatannya ya dibagi 12 dikali totalnya gitu ya. Berarti berapa 1 bulannya ya kan? Oke, kita bisa bagikan teman-teman. Berarti kalau kita pengen tahu berapa
ini orang ini tuh dalam 1 bulan itu dibagi ini. Oh sorry ya, yang bawah aja kali. Sorry, karena itu kan di ini ya. Berarti yang ini aja nih, ini dibagi ini. Nah, ting tong, 500.361 rupiah. Oke, kita bikin aja deh baru di sini. Insert aja ya. Nah, seperti ini. Penghitungan ya, kita belajar menghitungnya di sini. Perhitungan. Nah, perhitungannya kita bahas tentang perhitungan ya. Nah, perhitungan ini maka berarti ini kan dapat THR nih. Ya, tergantung banyaknya ininya. Apa masa kerjanya. Berarti ini dibagi ini dibagi berapa bulan nih? 5 bulan. 500.000 ya. Yang 31 bulan kok cuma 170.000 gitu. Kok kecil? Karena gaji pokoknya gede ini mah. Ini itu ya. Kita lihat gaji pokoknya. Tergantung gaji pokoknya. Kalau gaji pokoknya besar, maka pendapatannya juga pasti besar gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kenapa bisa besar seperti ini? Karena dia supply chain gitu ya. HR aja cuma gajinya 2 juta gitu anggapannya ya. Tapi tunjangan tetap 1 juta, baru 3 juta. Di sini IT, nah, IT 4 juta gede juga ya IT ya. 4 juta ditambah 1 juta, jadi total 5 juta. Besaran THR-nya 5 juta. Oh, karena dia masa jabatannya udah lama nih masa kerjanya ya. Apalagi ada yang 72 bulan ini ya, gede banget. Tapi hasilnya kok kecil gitu. Karena memang jabatannya dia cuma di IT gitu ya. Cara ngitungnya gimana teman-teman? Oke, kita hitung supaya kita bisa paham ya, lebih paham maksudnya. Supaya kita paham, maka kita hitung. Oke, di sini kita kecil saja. Ini rekapan yang biasanya yang dikerjakan oleh HRD ya. Ya, kita kalau jadi HRD kita harus paham juga ya kayak ginian itu. Oke, kita mulai dari apa ya? Ini kali ya. Besaran ya, kita anggap besaran juga nih. Besaran THR sama dengan if. Kita menggunakan rumus if. Kenapa? Karena rumus if itu rumus logika. Jika masa kerjanya itu kurang dari 1 ya, maka apa? Tidak dapat THR. Maka tidak dapat THR. Atau mau strip gitu. Tidak dapat THR gitu ya. Oke. Dan jika ini masa kerjanya itu lebih dari 12 bulan, lebih dari 12 bulan, 12 bulan ya, maka apa? Bentar dulu ya. 12 bulan, maka bentar. Terhalang ya. Oke, bentar. Karena memang terus sempit ini tuh. Oke, kita perkecil kembali.
Kita butuh ini banyak ruang, butuh ruangan yang banyak. Oke, kita ulang kembali, kita mulai lagi. Dan jika ini lebih dari 12, nah, ya, maka jika masa kerjanya lebih dari 12 bulan ya, maka apa? Maka apa? Maka ini apa namanya, total gaji ya dan masa kerja ya dibagi 12 gitu ya, dikali ya, terakhir dikali berapa, dikali ini dikali apa namanya, total apa namanya, total pendapatan gaji lah ya. Nah, hasilnya adalah 3 juta. Berarti yang mempengaruhi itu apa? Pertama adalah tentunya juga gaji pokok. Ini yang mempengaruhi besaran THR. Ya, ini 3 juta. Kenapa kok 3 juta? Karena terus lagi kok ini 3 juta gitu ya. Kok gede sih 3 juta gitu loh. Ya. Kenapa bisa besar seperti itu? Karena dia sudah melebihi masa kerja, masa kerjanya udah lumayan lah ya. Dan juga apa namanya, total gajinya juga lumayan gitu. Kita cari lagi, kita select ke bawah, kita perhatikan sing. Oke, di sini 2.500.000-an ya, 2.500.000 rupiah. Nah, kok gede banget, kok kecil banget gitu, padahal gaji pokoknya besar karena dia masa kerjanya baru 5 bulan di sini, sehingga dapat THR-nya ya kurang ya, intinya ini bisa dikatakan besar ini kalau hitung-hitungan ini bisa dapat hitungannya satu bulannya adalah 500.000. Nah, beda lagi dengan yang ini. Yang ini satu bulannya mungkin 100 ribuan. Nah, kenapa? Karena lihat aja masa kerjanya panjang. Coba ini kalau masa kerjanya ada 27. Tuh, udah 6 jutaan. Ya, beda banget kan? Baru 5 bulan aja THR-nya udah 2 juta. Ya, kita kembali lagi. Kita select lagi ke bawah. Ingat, faktor THR ini ditentukan oleh masa kerja dan gaji pokok. Atau total gaji lah. Ya, total gaji lah anggapannya. Jangan hanya gaji pokok. Tidak dapat THR. Kenapa? Karena dia baru mulai kerja, belum dapat 1 bulan. Kita lihat, masuk kerja di tanggal 25 bulan 4 2021. Sedangkan lebarannya ada di tanggal 13 Mei 2021. Kalau kita hitung ya, berapa hari gitu ya. Kita hitung hari. Baru 18 hari. Ya. Ini baru 18 hari. Berarti kalau 18 hari itu nggak masuk 1 bulan. Berarti dia nggak dapat THR. Belum dapat THR. Nah, gitu ya ngitungnya. Nih teman-teman, kalau mau ngitung kayak gini supaya, tapi ini kan berdasarkan bulan aja kan ya. Nih, berdasarkan bulan. Kalau berdasarkan hari, terlalu banyak gitu ya. Oke. Nah, di sini. Sekarang kita cari lagi. Ini belum, tidak dapat THR. Gimana kalau dia masuk kerjanya di tanggal 13 bulan 4 2021, baru dia dapat 1 bulan kerja, berarti dia dapat THR 300.000.
300.000 gede loh ya. Gede banget ini, baru 1 bulan udah dapat 300. Kenapa? Karena gajinya juga gede. Beda lagi dengan yang ini, gajinya kecil, paling kecil tapi gede, dapat THR-nya lumayan karena masa jabatannya gede. Ya. Oke. Nah, gimana nih kalau kurang sehari aja? Itu cuma 12 hari. Dari tanggal dia masuk kerja tanggal 10 anggapannya. Bulan 4. Oh, walah. 10 bulan 4. Dia masuk tanggal 1. 1/4, 13 Mei. Ya, iya gede lah. Gimana nih kalau dia masuknya di tanggal 20 bulan 4? Nah, dia belum dapat lagi, teman-teman. Belum dapat THR. Karena hitungannya baru berapa hari nih? Kita cek dulu harinya ya. Untuk ngitung hari siapa namanya? Si staf produksi ini, kita bisa copy paste aja. Kita taruh di atas ya. Di sini aja kita taruhnya. Kita cari harinya, berapa hari sih dia kerja gitu. Tinggal kita hilangkan M-nya, kita ganti dengan day. Day itu artinya day, hari. Nah, baru 23 hari. Misal kalau 23, 15 misal ya. Baru mulai kerja tanggal 15 hari, nggak dapet THR, cuma 2 hari lagi gitu ya. Sedih banget ya. Oke. Ya gitu ya. Tapi tergantung kebijakan sih ya, kebijakan perusahaan ya kan. Kalau memang perusahaannya itu memanusiakan ya, ya meskipun baru pegawai baru pasti dikasih. Istilahnya untuk apa ya? Anggapannya untuk tunjangan, pemberian. Karena kan ini tunjangan ya. Tunjangan itu bukan termasuk gaji ya, tapi ya pemberian perusahaan terhadap insan atau pegawai. Gitu ya. Berapa aja besarannya terserah. Gitu. Yang penting kalau orang baru kerja udah dapat THR meskipun kecil, anggapannya 100.000 atau 50.000 gitu ya. Dia sangat bahagia atau berapa ribu gitu ya, atau 100.000 atau enggak juta-jutaan juga nggak apa-apa gitu. Yang penting dia dapat, intinya gitu. Ya kita sebagai manusia ya bisa memanusiakan orang kan gitu. Nah, karena kan organisasi itu bagaimana suatu atasannya, bagaimana suatu pemimpinnya. Jika pemimpinnya bisa apa baik, insya Allah akan akan dimudahkan dihargai oleh pegawainya. Jika saya udah kerja di sini baru juga 1 bulan, misalkan gitu, baru juga 1 bulan, saya cuma dapat gaji segini, belum saya bayar ini, bayar kontrakan, bayar makan, dan saya nggak bisa pulang karena saya nggak punya uang. Nah, jangan sampai seperti itu kan, seperti itu sedih lah ya. Itu kembali lagi ke perusahaan, gitu ya. Adalah uang kebijakan seperti itu, berapa besarannya jangan dikaitkan, apalagi ketika orang itu bagus kerjaannya, istilahnya kerjanya bisa dibilang the best ya, kita harus memberdayakannya atau kita harus bisa menghargainya karena dia juga udah mengorbankan waktunya, serta tenaganya untuk apa? Untuk perusahaan tersebut ya, terserah sih. Oke, di sini ada dia tidak dapat THR. Kita tarik ke bawah satu lagi. Ting tong ya, dia dapat THR 4.354.354 rupiah. Apa sama sih gitu ya. Karena kalau kita cek dulu. Takutnya ada yang bisa, oh enggak ya. Karena nih masa kerjanya nih udah lama banget, 72 bulan. Nah, kalau kita hitung ke tahun nih ya. Kita cari tahunnya. Berapa tahun sih dia kerja gitu ya. 72 bulan itu berapa tahun gitu loh. Nah, ini kan 72 bulan ya, kita ganti jadi tahun. Year. Kita ganti menggunakan year. Oh, dia udah kerja 6 tahun. Nah, dia gaji pokoknya 3 juta, tunjangan tetapnya 1 juta, sorry. Totalnya adalah 4.354.
berarti dia dapat gaji atau tunjangan hari raya sebulan gaji, gitu ya. Pada intinya gitu, 1 bulan gaji. Ini juga sama ya. Sekarang kita hitung besaran besaran rupiahnya. Kita perkecil saja. Kasian banget nggak dapat THR. Lembur tuh orang gitu kan ini. Nah, besaran THR sekarang. Ini dibagi masa kerja. Oke ya. Jadi kita pengen tahu berapa sih 1 bulannya kita itu dibayar oleh perusahaan untuk tunjangan ini gitu ya. Berarti besaran THR dibagi masa kerja. Nah, berarti 1 bulannya ini dia dibayar 138.000. Ya kalau dibulatkan 140.000 lah ya, atau 139.000 ya per bulan dibayar untuk tunjangannya. Kenapa? Karena nih lihat, gaji pokoknya kecil, masa kerjanya udah lumayan, 3 tahunan gitu ya. Gitu. 1 bulan gaji yang bapaknya. Ini juga sama 1 bulan gaji. Enggak 1 bulan gaji kalau yang ini. Kenapa? Karena memang masa kerjanya baru 5 bulan. Ya, berarti dia tidak dapat uang THR selama 1 bulan gaji. Tapi dia gede banget hitungannya, 500.000 per bulan ya. Beda dengan yang lain. Kenapa? Karena dia mungkin jabatannya paling tinggi ya, kayak supervisor gitu ya. SPP of processing gede banget kayak teman saya gitu ya. Oke, ada salah satu perusahaan dia bagian processing atau supervisor. Nah, dia tidak dapat gaji ya. Kita cek lagi karena dia baru 1 bulan. Belum 1 bulan, 27 hari. Ini 600 ribuan ya. Nah, banyak komanya ya. 60.000. Ya, siapa ini? Dia udah lama loh ngabdinya, 72 bulan atau kita anggap 6 tahun dengan gaji 4.354.000, cuma dia dapat 1 bulan gaji saja ya. Mending bikin perusahaan sendiri itu. Ini di sini ada namanya, oke lah nggak usah sebut nama. Di sini ada besaran THR-nya 525.275.482, artinya 1 bulan gaji, masa kerjanya 31 bulan, dan dan dihitung per harinya untuk THR ini 170.000 rupiah gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai cara menghitung tunjangan hari raya atau THR yang bisa teman-teman pelajari, teman-teman simak ya, untuk wawasan yang lebih berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, mari upgrade diri kita. Bye-bye.